Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Oke, hari ini untuk pertemuan yang kedua ini saya akan menerangkan bab 1 mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Pada pertemuan yang pertama kemarin, saya sudah memberikan tugas kalian untuk membuka website yang di situ isinya penyebab terjadinya migrasi pada hewan. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kamu bisa memahami migrasi itu apa sih? Migrasi itu merupakan pergerakan musiman yang dilakukan secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat lain dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, hewan-hewan itu biasanya ada yang seperti itu. Tiap musim dingin dia akan pindah ke daerah mana gitu ya. Nah, itu namanya migrasi. Di sini ada beberapa hewan yang mengalami migrasi, misalnya adalah burung, migrasi burung. Pada saat melakukan migrasi, itu burung memanfaatkan kekuatan medan magnet. Makanya, jadi medan magnet itu bisa membantu untuk migrasi dari burung atau perpindahan burung dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang pertama, ada beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk migrasi hewan tersebut. Misalnya di sini adalah tadi sudah saya singgung, yaitu burung ya. Burung itu melakukan migrasi untuk terutama dalam penggunaan bantuan matahari dan gugusan bintang. Kalau yang gugusan bintang itu biasanya digunakan oleh burung malam atau nokturnal yang biasa mencari makannya pada saat malam hari. Sedangkan untuk bantuan matahari itu burung yang bukan nokturnal ya. Itu biasanya menggunakan medan magnet bumi untuk bermigrasi. Nah, posisi matahari itu menjadi indikator arah ya, untuk mengarahkan burung terbang menuju tempat yang diinginkan. Nah, biasanya burung itu mencari tempat untuk migrasi itu biasanya untuk mencari makanan, ya. Biasanya juga untuk bereproduksi. Kemudian kalau yang tadi sudah saya terangkan bahwa untuk burung yang malam hari yang kegiatannya biasanya dilakukan malam hari itu atau nokturnal itu menggunakan gugus bintang untuk mengetahui arah terbangnya. Nah, burung kadang mengalami kesulitan dalam migrasi, terutama dalam yang menggunakan posisi matahari. Kenapa? Karena biasanya terkendala oleh awan ataupun kabut tebal. Nah, bagaimana hewan atau burung tersebut mengantisipasi itu? Dia menggunakan media lain, yaitu navigator terbangnya dengan menggunakan medan magnet bumi. Jadi di dalam otak burung itu ada magnetit ya, mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Itu ya. Nah, burung apa yang biasanya menggunakan medan magnet bumi? Itu terutama adalah merpati atau derak. Bahasa Jawanya derak ya. Burung merpati itu kadang kalau sudah terbang jauh nanti dia akan kembali lagi ke tempat semula. Bisa kembali lagi ke tempat semula. Nah, itu karena dia menggunakan medan magnet. Yang kedua, hewan yang menggunakan medan magnet untuk migrasinya yaitu penyu. Penyu itu menggunakan 2 set isyarat medan magnet bumi. Jadi seperti kompas. Itu penyu. Dia menentukan arah dia bermigrasi itu menggunakan informasi
bujur medan menggunakan medan magnet. Nah, itu untuk penyu. Kemudian yang ketiga adalah tubuh bakteri. Jadi ada bakteri yang di dalam tubuhnya itu ada organel yang bisa mengantarkan medan magnet. Nah, mengandung kristal magnet, namanya di sini namanya adalah magnetoksis, ya, magnetoksis. Ya, itu. Jadi ada bakteri yang bergerak atau bermigrasi menggunakan medan magnet karena di dalam organel selnya itu ada magnetoksisnya. Itu untuk bakteri. Nah, saya kira untuk hewan yang melakukan, contoh hewan yang melakukan migrasi dengan menggunakan medan magnet hanya itu. Silakan kalau kalian punya referensi lain ataupun memiliki pendapat bahwa ada hewan lain selain 3 itu yang melakukan migrasi dengan menggunakan medan magnet, silahkan kalian tulis, kalian informasikan ke teman-teman kalian atau ke Bu Guru, ya. Kemudian untuk latihan kamu di rumah itu ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Silakan dikerjakan di kertas sopekan, diberi nama dan kelas, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA grup. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.